pendengaran akan firman Tuhan. Jadi teman-teman, mari saya melakukan satu gerakan orang-orang Kristen untuk biasa mendengarkan Alkitab. Ya, download, Anda dengar. Nggak usah langsung semua di-download, satu aja dulu. Misalnya sekarang bulan Maret, Anda download dulu misalnya kitab Kejadian. Atau Anda download kitab Injil Matius atau Markus. Anda dengar aja sebulan itu. Sambil nyuci, sambil apa Anda dengarkan itu. Biar Anda biasa dengar Alkitab. Anda dengar Yesus berdoa itu orang kaget. Yesus berdoa. Dia kan Tuhan, kok berdoa? Banyak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus membiasakan orang-orang Kristen itu tidak seperti tetangga sebelah yang asing dengan Alkitabnya. Seperti itu ya. Padahal kita udah diterjemahin loh. Ya, kita kasih naik ada Rasta Siloam. Ya, silakan Rasta Siloam. Silakan Rasta Siloam. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar, nyalain kameranya. Ya, apakah Bang Islam atau Kristen Bang? Malam Kalau Bang dari Edis. namanya Kristen. Saya Kristen. Baik, dari namanya kelihatan ya, kolam Siloam. Abang tahu nggak apa Siloam itu? Oke, gini. Oh ya udah, silakan, Ya, lanjut aja. itu Silakan. kolam. Ya, silakan lanjut. Oke. Saya sebenarnya nggak mengatakan Bang Edis sesat. Hanya saja ada kata-kata yang kurang tepat ya. Waktu Bang Edis pernah bicara tentang Trinitas dengan seorang viewer Bang Edis, dan Bang Edis di situ yang saya lihat itu seperti nge-framing bahwa kalau Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Seperti itu kalau nggak salah ya. Tapi saya di situ bukan mau menekankan Bang Edis sesat, tapi mungkin kurang tepat kalau pertanyaannya jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada 3 Tuhan. Itu kurang tepat sebenarnya pertanyaan ke arah orang itu. Itu kan menjadikan setiap orang yang mendengar jadi salah mengartikan gitu loh, maksud saya gitu loh. Mungkin boleh nggak kalau saya dengar lagi gitu loh pernyataan Bang Edis. Baik. Jadi begini Bang. Jadi pertama-tama Terima kasih. kita ini harus mengakui bahwa di situ memang ada 3 Bang. Banyak orang dia tidak mengakui bahwa di situ ada 3. Pokoknya di situ ada 1. Bang, di situ jelas-jelas ada 3. Oke. Ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya kan? Yang ketiganya adalah 1. Jadi begini Bang, Yesus adalah Tuhan. Bapa di sorga adalah Tuhan atau Tuan. Roh Kudus juga adalah Tuhan atau Tuan. Nah, di situ Bang, kalau kita hitung, memang di situ memang ada 3 Tuan di situ. Tetapi yang Yesus dan Roh Kudus itu datangnya daripada Bapa di sorga. Jadi Injil itu berbicara seperti ini loh Bang. Gini. Injil itu berbicara untuk supaya jangan ada ilah asing. Saya bacakan ya. Atau abang tentu udah tahu lah ayat itu. Bahkan dikatakan begini, jangan ada padamu Allah asing. Ya. Di hadapanku. Gak boleh ada. Maksudnya jangan ada otoritas yang asing selain daripada Bapa di sorga. Selain daripada YHWH itu, Yehova itu. Nah, sekarang Bang, kita tahu persis bahwa Yesus datangnya dari Bapa di sorga. Apakah Yesus merupakan sosok yang datang di luar dari Bapa di sorga? Kan tidak. Roh Kudus juga datang daripada Bapa di sorga. Jadi, sekalipun di situ memang ada 3, tetapi ketiganya itu adalah 1. Jadi ketika kita melakukan perbaktian kepada Yesus, ketika kita melakukan penyembahan, atau ketika kita melakukan yang namanya avodah kepada Yesus, ingat Yesus bukan Tuhan yang asing.
Seperti Baal, kemudian seperti Molok. Bukan, tetapi Yesus adalah Allah atau Tuhan, ya, ataupun Tuhan yang datangnya dari Bapa di surga. Oke. Nah, cuman ini memang bahasa-bahasa seperti ini memang bahasa-bahasa perdebatan, Bang. Ini sebenarnya sudah saya balikkan kepada mereka. Begitu. Jangan dengar dari pihak yang satu saja, tapi balikannya juga harus ada. Karena begini, Bang. Don Ditan dan teman-teman itu sering membahas hal seperti itu. Ditanya, Yesus Tuhan? Iya. Berarti Yesus Tuhan. Berapa sosok? 1. Bapa di surga Tuhan? Berapa sosok? 1. Roh Kudus Tuhan? Berapa sosok di situ? 1. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 1. Iya, itu kalau dalam bahasa kita ngerti, Bang. Ngerti kita maksudnya. Cuman di dalam bahasa-bahasa perdebatan, di dalam bahasa-bahasa perdebatan, itu terkadang-kadang kita itu harus menggunakan metode-metode berpikir mereka untuk kepada diri mereka sendiri. Makanya semua pernyataan-pernyataan saya itu dalam ranah perdebatan. Jadi kalau mereka punya pikiran seperti itu, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa di surga Tuhan, berarti ada 3 di situ Tuhan. Oke, 3 di situ Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus datangnya daripada Bapa di surga. Ya, jadi bukan Tuhan asing seperti Molok, seperti Baal, bahkan seperti Allah Tuhan mereka. Ya. Nah sekarang kita balikkan metode itu. Cuman begini, Bang, dengar sampai habis. Ilmu mereka itu, jurus mereka itu harus kita balikin ke mereka. Nah di sini abang nonton gak waktu saya balikin itu ke mereka? Contoh. Allah Rob gak? Iya Rob. Suaminya Zulaika Rob gak? Rob. Ada berapa Rob? 1. Nah itu kan sama, Bang, sama. Gitu loh. Jadi nggak usah munafik gitu loh. Kalau Anda hanya ingin membuktikan bahwa di situ ada 3 Tuhan, saya juga bisa membuktikan dari dalam Quranmu di situ ada 2 Rob. Makanya kamu pun kalau kamu mau bilang kepada saya makan gorengan mengaku 1, kamu makan gorengan 2 juga ngaku 1. Seperti itu. Jadi, Bang, ranahnya itu adalah ranah perdebatan. Kita harus bisa membedakan, Bang. Kalau di internal kita, itu internal kita. Karena kita memahami itu. Seperti itu. Kita paham itu. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan berarti kita ini mengabdi kepada banyak Tuhan. Kita mengabdi kepada Bapa di sorga. Bagaimana cara mengabdi kepada Bapa di sorga? Ya dengan cara menaati perintahnya. Perintah Bapa di sorga apa? Untuk mengabdi kepada Yesus. Bapa di sorga memerintahkan supaya setiap orang tunduk takluk kepada anaknya. Jadi ketaklukan ketundukan kita kepada Yesus itu adalah perintah Bapa di sorga. Makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Begitu. Jadi kita tidak berbicara di sini mengenai kita melakukan suatu kalau dalam bahasa Ibrani itu avodah zarah, ya, melakukan sebuah penyembahan ilah asing, perbaktian kepada ilah asing, tidak seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu metode mereka, makanya saya balikin. Dan itu kalau abang sering nonton channel saya, sering itu saya lakukan kepada mereka. Contoh, saya tanya kepada mereka, Allah Rob? Iya. Muhammad Rob? Iya. Ada berapa Rob? Abang tonton ini. Nih. Itu sama, Bang. Kita jangan maunya itu Anda cuman nanya doang gitu loh. Anda ditanya balik dengan pertanyaan yang sama dan kesimpulan yang sama, Anda ngaku nggak? Nih, saya kasih tunjuk. Itu semua dalam ranah atau konteks pemikiran mereka, Bang. Mereka kan sering bilang begitu, makan gorengan 3 ngaku 1. Nih, saya kasih videonya, Bang, ya.
Nih, saya balikin. Nih, saya balikin kamera saya ya. Nih, Bang. Nih. Makan gorengan 2 ngaku 1. Jadi kalau mereka bilang begitu, kan mereka itu bilang begitu, Bang. Nih, saya kasih contoh. Kalau abang nanti berdebat sama mereka, pasti abang ditanyain begini. Biar Anda saya kasih ini nih, sebentar ya. Saya kasih contoh-contohnya. Saya mau berlaku dulu seperti mereka berdebat ya, Bang ya. Saya kasih contoh-contohnya dulu, Bang. Sabar ya, Bang ya. Mana sih ini gambar-gambarnya nih? Oh, ini dia. Oke. Sabar ya. Aduh, masih lama ini. Ya, seperti itulah. Kalau ini nanti saya kasih contoh-contoh. Mereka itu biasanya berargumen begini, Bang. Apa ya? Saya kasih argumen inilah, 3 inilah. Nih, kalau Anda berdebat sama mereka ini kayak gini modelnya, Bang. Oke. Ini apel. Ini apel. Ini apel. Ada berapa apel? 3. Oke. Ini Yesus, Tuhan. Betul? Ya. Oke. Benar. Ini Bapa di sorga, Tuhan. Betul? Betul. Ini Roh Kudus, Tuhan. Betul? Ada berapa Tuhan? Betul. Ada berapa Tuhan? 3. 3 kita ikutin, Bang. 3 begitu. Karena kalau memang 3 di situ, 3 begitu. Cuman banyak mereka itu kalau dibalikin ke mereka, nanti mereka juga sama. Ini Muhammad, Rob ya. Ya. Allah, Rob, ya. 1 Rob tambah 1 Rob berapa? 1 juga mereka nanti ngomongnya, Bang. Jadi nggak usah munafik gitu loh. Jurus-jurus kayak begitu itu sudah saya patahkan dari lama. Udah saya patahkan. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya Donditan dan kawan-kawan ya menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, udah saya kasih tahu cara ngelawannya gimana. Karena mereka kalau kita katakan 1, mereka nggak akan mau. Kamu nggak bisa ngitung kamu. Ada 1 apel. Terus ambil 1 apel lagi, 2. Ambil 1 apel lagi. Ada berapa apel di situ? 3 apel. Ketiga-tiganya apel? Iya. Berarti ada berapa apel? 1. Tapi gini, Bang, saya itu mengeluarkan statement-statement itu bukan sembarangan, Bang. Itu karena saya itu sudah bertempur dengan mereka 13 tahun di medan perang. Jadi banyak orang yang belum pernah bertempur ke medan perang. Berapa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jawabnya mereka bukan gitu, Bang. Kita ikutin aja mau mereka 3 di situ. Cuman dibalikin juga ke mereka. Muhammad Rob? Ya. Allah Rob? Ya. Ada berapa Rob? 1. Makan gorengan 2 ngaku 1 kamu. Udah balikin gitu aja sama. Seperti itu. Oke, paham ya, Bang ya? Terakhir saya boleh tanya 1 kali ya? Terakhir. Silakan. Saya penasaran sih, soalnya kan Bang Edis kan sempat bilang tentang Tritunggal tadi ya. Saya mau tanya nih, Bang Edis percaya nggak dengan Trinitas? Maksudnya Baik. Trinitas dalam arti bukan konsep teologi yang dirumuskan Tertullian tadi ya? Nah, Tapi Trinitas dalam Bapa, ini baru pertanyaan bagus. Kudus. Baik, Bang, kalau ada orang yang bisa menunjukkan saya ngomong, saya tidak percaya kepada Bapa, Firman dan Roh Kudus, saya bersumpah, Bang, saya tutup channel saya ini, Bang. Ya, saya tutup. Coba, semua kalian dengan keahlian kalian mengedit-edit, coba putar video saya di mana saya mengeluarkan pernyataan, saya tidak percaya kepada Bapa di surga,
tidak percaya kepada Putra atau Firman, dan tidak percaya kepada Roh Kudus. Kalau ada bang, bukan cuma lompat dari Monas saya bang, terjun dari saya bang, air Niagara. Nggak pernah saya ngomong gitu bang. Yang saya tidak percayai adalah konsep-konsep Tritunggal yang sudah dijelaskan oleh orang yang maha tahu, yang sudah pernah ke surga. Gitu loh bang. Tritunggal itu berbicara apa sih? Tritunggal itu berbicara tentang adanya 3 yang satu. Kita mempercayai ada Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Yang ketiganya itu adalah satu. Itu Tritunggal versi Alkitab. Tetapi jangan salah bang, ada Tritunggal versi lain. Tritunggal yang sudah dijelaskan oleh orang yang maha tahu. Begitu. Oke. Padahal kan di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak. Tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Dan orang yang anak itu berkenan menyatakan kepadanya. Apakah dia mengklaim bahwa Yesus telah berkenan menyatakan kepadanya tentang siapa anak dan siapa Bapa itu? Gitu. Urusan kita sebagai umat Tuhan Yesus adalah supaya kita hidup saling mengasihi dan kita melakukan apa yang disuruhkan. Bukan urusan kita bang tentang hal-hal surga. Karena bukan urusan kita. Yang terpenting fokus kita itu bang. Seperti seorang majikan bang. Kalau kita kerja di satu perusahaan. Urusan kita adalah melakukan tugas-tugas yang disuruh. Kita udah dikasih list nih. Kamu jam sekian buka pintu. Jam sekian nyalakan lampu. Itu urusan kita. Kita kerjain ini. Mengenai bos kita. Dia itu kalau tidur jam berapa. Bajunya terbuat dari apa. Esensinya. Ya. Kemudian ininya. Hakikatnya apa. Dia itu tubuhnya hakikat terbuat dari apa. Apakah 100% terbuat dari kalsium. Ataukah karbon monoksida. Bukan urusan kita itu. Bukan urusan kita. Sekarang ini banyak orang jadi sok tahu bang. Begitu loh. Sama seperti di tetangga-tetangga sebelah bang. Mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah finish dalam perkara apakah Allah itu duduk di arsinya atau tidak. Ya, sampai hari ini berdebat itu bang. Orang-orang Wahabi dengan orang-orang sekte lain itu berdebat. Apakah Allah duduk di arsnya? Iya, betul-betul duduk di singgasananya. Berarti Allah bertempat, berarti Allah lebih kecil daripada tempat. Jangan kita Kristen ngurusin yang kayak begitu. Urusan kita adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan yang disuruhkan kepada kita. Contoh, jangan kamu, mencuri. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi itu tugas kita melakukan itu. Memberitakan firman Tuhan. Ya kan? Memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Penebus dosa. Di mana kita setiap manusia memerlukan Dia, Sang Juru Selamat. Begitu. Kita memerlukan seorang penebus karena kita berdosa. Siapa yang akan membenarkan kita? Karena kita tidak punya suatu hal yang kita dapat berdiri di hadapan pengadilan akhir. Begitu, hanya Yesuslah yang mampu membenarkan kita. Karena tidak ada seorang pun orang yang benar. Tidak ada seorang pun orang yang sempurna melakukan kebenaran. Hanya Yesus. Makanya oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula yaitu Yesus, maka setiap orang juga akan dibenarkan bagi siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang kita beritakan. Seperti itu. Oke? Terima kasih Bang Edis. Sama-sama bang. Sukses selalu, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Saya turunkan ya. Hari ini kita beritakan firman Tuhan teman-teman.
Ada yang ngomong sama saya, Edis itu kalau nggak bahas